Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Mensi Passion. Jadi, di sini saya bakalan ngejelaskan mengenai simulasi apa namanya ini, eee, revolusi gitu ya, setiap planet terhadap matahari atau kalau kita lihat di judul, aplikasi yang, saya bangun ini namanya Solar System Revolution di dalam bahasa Inggris. Oke, jadi teman-teman di sini, sebenarnya nih simulasi sederhana aja yang saya bagikan gitu ya, dan harapannya dari simulasi ini semoga dapat, membantulah pemahaman kita semua di entah itu di SD, SMP, SMA dalam memahami, apa namanya, bagaimana planet-planet di sistem tata surya kita nih beredar, terhadap matahari. Oke. Jadi, kita langsung aja. Nah, jadi di aplikasi ini mungkin sebagai pengantar saya jelaskan dulu ya gimana cara apa namanya, membangunnya gitu kan, membuatnya. Jadi, aplikasi ini saya buat di, software yang bernama Python. Jadi itu Python versi 3.13 yang terbaru ya di sini. Mungkin teman-teman yang terbiasa menggunakan Python mungkin, ya paham banyak lah mengenai cara-cara, bahasa pemrograman. Nah, tapi di sini saya nggak bakalan terlalu panjang lebar mengenai ininya, karena ini, lumayan banyak gitu ya line-nya. Line itu maksudnya baris. Jadi ini baris pertama, baris kedua sampai ke paling bawah. Nah, ini kan kalau dilihat semuanya maksud saya, ini sampai di hitungan saya itu, 1900 baris. Nah, oke, jadi terlalu panjang nih. Nah, jadi, pada intinya, di code ini kita cuman harus menambahkan, jadi ini Python gitu ya, menambahkan fungsi baru yang bernama, pimang dan pigem supaya, apa namanya nih, simulasi solar system-nya ini bisa berjalan dengan, eee, grafik yang kita mau. Karena kalau misalnya tanpa tanpa si pimang dan pigem dia, akan tidak terlalu sampai ke titik kualitas grafik seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti mungkin, ya nih teman-teman yang paham bahasa pemrograman lebih paham, kita mengatur kamera di sini, ketinggian kamera, pergerakan kamera, radius kamera, apa segala macam, baru nama-nama planet beserta, periode waktunya dia keliling matahari gitu ya, dan seterusnya. Ya agak banyak dikontrol kameranya, dibahas ya, pemrogramannya, segala macam. Terus sampai ke bawah baru ya ini, apa ini, alih pembagian planetnya, ini nge-scroll planet, apa segala macam, bla bla bla. Saya tidak mau panjang lebar di sini. Kita cuman perlu lihat di simulasinya, oke. Nanti kalau mau bahas ini mungkin di lain kesempatan lah. Dan banyak nih, ada 1000 baris. Nah, nanti ketika kita sudah menginstal gitu ya, pimang dan tigem gitu sebagai apa bahasanya itu sebenarnya tangan tambahan lah di Python ini. Misalnya tuh di command prompt, nanti teman-teman bisa nginstal sendiri di command prompt. Baru kita jalankan si kode yang sudah ada ini dengan menekan F5 gitu ya. Yaitu fitur untuk mengaktifkan lah simulasi. Nah, ini simulasinya nih yang sudah kita bangun tadi dari ini. Dari apa namanya nih? Dari kodenya nih, Ether ini window utamanya. Nah, ini. Nah, dari yang panjang ini, dari atas sampai bawah ini, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan di fitur. Oke, jadi dari simulasi ini teman-teman kita bisa ngeliat gitu ya bahwa inilah hasil dari bahasa pemrograman yang panjang kayak novel itu. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai dari ya, kita jalankan dulu nih simulasinya. Nah, ini bakalan kelihatan ya teman-teman di sini bagaimana planet-planet ini berputar mengelilingi matahari gitu. Nah, fitur-fitur yang tersedia di aplikasinya apa aja gitu kan. Di aplikasi simulasi solar system ini adalah yang pertama yaitu ada tombol kecepatan. Jadi kita bisa ngatur kecepatannya nih, biar dia setengah, 1, baru 1,5, baru 2, 3, 2,5, baru 3. Ini menunjukkan kecepatan pergerakan. Nah, tapi sebelum ke speed mungkin saya jelaskan dulu bagian yang ini nih, kotak sebelah kanan. Kotak sebelah kanan ini menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan lama waktu gitu ya. Lama waktu satu planet misalnya bumi nih.
bumi beredar mengelilingi matahari dalam sekali revolusi. Nah, di sini bakalan kelihatan kalau di sini membutuhkan waktu 36,5 detik. Ini sudah dikonversi ya waktunya ya. Ini maksudnya skala aja gitu. Skala yang mengartikan yang saya buat di dalam simulasi ini bahwa 10 hari di dunia nyata sama dengan 1 detik di simulasi. Jadi 365 dijadikan per detik, 365 detik baru dibagi 10, 36,5 detik. Nah, hitungan tadi diberlakukan ke setiap planet. Nah, sehingga dapatlah box yang isinya periode waktu gitu ya, setiap planet menghabiskan revolusinya. Nah, mungkin bisa lihat lebih jauh di sini untuk lengkapnya. Terus ada speed sudah kita pelajari di sini. Terus juga ada sudut kamera. Nah, sudut kamera ini menunjukkan apa teman-teman? Ketika kita pengen ngelihat dari sudut misalnya nih 0 derajat. Nah, 0 derajat ini maksudnya dari depan gitu ya, dari depan pas. Misalnya kita pengen melihat gimana sih peredaran dia tuh kalau dari sudut depannya ini. Kelihatannya seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau di simulasi ini sebenarnya untuk melihat ini nih gambaran dari gravitasi ala Einstein gitu ya, yang mengartikan kan ada nih kayak jaring ikan yang ngelengkung nih, yang mengartikan bahwa gravitasi adalah akibat kelengkungan ruang waktu. Nah, di simulasi solar system ini kita buat juga penggambaran teori gravitasi Einsteinian itu menjadi semacam kayak gini. Nah, ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nah, bisa diatur juga misalnya sudut 90 dari atas. Nah, ada yang kalau pengen ngeliat dari radius atas gitu. Jadi kayak sasaran tembak ya, udah jauh ya. Nah, ini Merkuri yang paling cepat. Itu kan terus ada Venus yang lumayan lebih cepat, ada Earth, ada bumi, ada Mars, Jupiter, planet luar gitu ya. Turnus. Nah, 4 planet luarnya yang paling lambat nih gerakannya nih. Enggak tahu kenapa, mungkin karena lebih jauh kali gitu ya. Nah, terus di simulasinya juga kita juga dapat melihat ya, itu bisa ditolong dia. Kita bisa melihat teman-teman ini jarak antar tiap planet dari matahari ke Merkuri itu soalnya nih di sini itu 57,9 km, baru yang dari Merkuri ke Venus 50 juta kilometer. Jauh banget ya. Venus ke Earth itu 40 juta kilometer dan seterusnya sampai planet terujung yaitu Neptunus. Sebenarnya ada Pluto, cuman Pluto sudah dengan kesepakatan internasional sudah nggak dianggap masuk tata surya. Nah, ini kelihatan ya, jadi bisalah sebagai memudahkan pemahaman kita saat belajar di kelas gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sebagai pengajar gitu kan, mau menggunakan ini ya silakan saja. Ini bisa di-download nanti, mungkin simulasinya nih saya taruh linknya di Google Drive kayaknya supaya enak di-download aplikasi yang sudah jadi. Nah, oke, ini sudah. Nah ya, baru teman-teman kita di sini juga bisa milih bahasa gitu ya. Bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa juga di sini. Makanya saya full screen sekalian biar enak. Oke, kalian coba. Nah, kalau bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia semua gitu ya. Misalnya juta nih bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris jadi bahasa Inggris semua yang ada di simulasi ini. Nah, misalnya ini kan kalau bahasa Inggris million, bahasa Indonesia juta. Nah ini juga sebenarnya ini bahasanya lebih enak lebih tujuan itu penggunanya di sini. Misalnya teman-teman ngulik nih suatu planet Neptunus. Dan nanti kan udah menunjukkan nih data planet, diameternya Neptunus tuh segini 49.000 km. Terus jaraknya ke matahari 4.400 juta gitu. Menurut periode orbitnya 60.000 hari. Kecepatan orbit 19.000 dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman scroll pakai mouse untuk ngelihat data planet yang lain ini. Dan ini kita ambil referensi data ini dari data hitungan di NASA gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman akses kalau mau lihat sumbernya satu persatu dari sini. Dari sumber data. Oke. Nah, ini nanti aja kita lihat. Nah, intinya gitu ya. Jadi seperti merangkum bahasanya dan memudahkan pemahaman kita bersama. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada namanya fungsi keyboard teman-teman ya. Nah, fungsi keyboard nih apa fungsinya gitu kan?
Fungsi keyboard nih menjelaskan tombol apa aja yang bisa teman-teman pakai di simulasi ini gitu ya. Jadi misalnya kita kembalikan semuanya nih, kita kembalikan ke posisi awal. Yang default ya apa ya? Kecepatan 1. Nah, di sini teman-teman bisa menggerakkan kamera ke atas W, ke bawah S, ke kiri A, ke kanan B. Jadi kayak main game gitu ya. Nah, ini coba kita jalankan nih, tekan spasi dulu ya, Pak. Nah, misalnya teman-teman juga pengen merotasi misalnya gitu untuk melihat dari sudut yang lebih enak misalnya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, oke, jadi kelihatan gitu ya. Dan ini memang berdasarkan fakta ilmiah juga bahwa putaran setiap planet di tata surya itu berlawanan arah jarum jam gitu ya. Entah kenapa dia berlawanan arah jarum jam, bukan searah jarum jam. Nah, baru yang tombol panah kita nih yang di keyboard atas bawah untuk mengzoom. Ya agak nge-lag ya deh. Mungkin agak oke berarti ya. Nah, bisa di zoom in, zoom out. Tadi kalau saya ngezoom biasanya pakai langsung yang diamnya mouse, scroll mouse, bisa lebih cepat zoomnya. Oke. Nah, ini untuk melihat sudut kamera, tombol R, backspace untuk mengulang dari awal gitu ya, pergerakannya, spasi untuk memulai lagi. Oke. F1 untuk mode penuh, ini mode penuh dan mode betulnya. Oke, ini sudah bahasa nih ya. Ini berubah jadi bahasa Inggris. Ini yang video ini juga jadi bahasa Inggris. Nah, yang ada bahasa Inggris. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia semua, yang di sini bahasa Indonesia. Ini juga oke, sip. Nah, bisa dilihat matahari misal. Nah, oke, apa lagi ya? Oh ya nih, sumber data nih. Nah, ini adalah list sumber data yang saya ambil dari berbagai referensi di website atau linknya NASA gitu. Dan ini bisa diakses, teman-teman. Bisa teman-teman klik sendiri nanti. Dan kasih komentar lah sama mbaknya. Duran. Oke, ini sudah. Oke. Ya, jadi itulah apa namanya nih, simulasi gitu ya. Tata surya kita yang dibuat melalui Python. Python yang model kalau nggak salah yang terbaru yang saya download yaitu 3.13.5. Nah, ini operasi yang kita lakukan tadi di sepanjang simulasi ini tercatat di sini ya. Bisa dilihat. Nah. Dan ini jendela utamanya, ini jendela ketika kita pengen membuat aplikasi atau software. Nah, di sini. Di awalnya unnamed, nggak ada nama, masih kosong. Nah, baru kita buat bahasa pemrogramannya, cuma ini agak lama kalau dijelaskan satu-satu ya. Intinya untuk bisa menjalankan ini teman-teman harus menginstal dulu Pimang dan Pigem, yaitu di command prompt. Dan jadi sederhananya menginstal dulu Python gitu kan dari Google, baru tambahkan dua tangan baru di Python ini yaitu dengan cara menginstal Pimang dan Pigem atau Pigem, nanti kalian cara aja nih satu-satu install baru nanti bisa kita ngoperasikan ini. Nah, ini kodenya ya agak itulah pokoknya seperti novel guys. Nah, oke, itu aja ya. Harapannya semoga dari aplikasi ini bisa jadi bisa jadi alat teman-teman gitu ya, membantu teman-teman pendidik maupun mahasiswa maupun siswa entah itu di SMP, SMA maupun kuliah dalam memahami revolusi setiap planet dalam mengelilingi matahari di sistem tata surya. Oke, itu saja. Terima kasih dan dadah.